Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'dah. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, sebelumnya marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia, tidak terasa nggih, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ramadan tinggal menghitung hari lagi. Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah hadis yang diambil dari kitab Afatul Lisan, hadis tentang percakapan Allah dan surga. Hadis dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Innallaha lamma khalaqal jannata qala laha takallami faqalat sa'ida man dakhalani faqala al-jabbaru jalla jalaluhu wa izzati wa jalali la yaskunu fiki thamaniyatu nafarim minan nasi la yaskunuki mudminu khamrin wala musirrun ala zina wala qattatun wa huwan namamu wala dayyuthun wala syuraydiyun wala muhannithun wala qanitun wala qanitu rahimin walalladzi yaqulu alayya ahdullahi illam af'al kadza wa kadza thumma lam yafi bihi. Jadi dari Ibnu Umar dari Rasulullah, hadisnya didahulukan, sesungguhnya Allah ketika menciptakan surga, Allah bertanya kepada surga, apa yang akan kamu katakan kepadaku? Dawuh Gusti Allah. Maka saat itu surga menjawab, beruntung orang yang masuk ke dalamku. Kemudian Allah yang Maha Agung berkata, tidak akan masuk ke dalammu 8 golongan manusia. Manusia 8 golongan ini apa saja? Yang pertama yaitu orang yang minum arak, orang yang minum khamr. Golongan yang kedua yaitu orang yang selalu berbuat zina. Nauzubillahi min dzalik. Golongan yang ketiga yaitu orang yang mengadu domba. Jadi orang yang sangat gemar melihat kanan kirinya bertengkar, berselisih. Nah, orang yang demikian, orang yang suka mengadu domba niki tidak akan masuk ke dalam surga dawuh Gusti Allah. Golongan yang keempat yaitu dayyuth, yakni kepala rumah tangga yang membiarkan keluarganya dalam maksiat. Nah niki ya agak berat makanya jadi kepala rumah tangga. Jadi harus memantau keluarga nih, pripun amprehe tidak dalam keadaan maksiat, dielingno, ditegur, dipelihara lah bagaimana agar hidupnya tidak dalam kemaksiatan, hidup keluarganya. Golongan yang ketiga, yang kelima yaitu syuraitiyu, yakni penegak hukum yang melanggar hukum. Selanjutnya golongan yang keenam yakni orang laki-laki yang menyerupai perempuan, menyerupainya dalam hal tingkah laku, penampilan. Jadi dia menyalahi kodrat. Sudah kodratnya laki-laki,
Nah, dia malah beralih ke perempuan, tingkah lakunya, penampilannya ngoten. Yang ketujuh, ya ini orang yang memutus tali silaturahim. Nah, ini berat ternyata nggih. Jadi ketika ada orang yang bengkrengan, ada masalah kepada teman misalkan, terus karena suatu masalah akhirnya tidak mengenal satu sama lain, kalau istilahnya apa itu? Satru. Niki mboten pareng. Nah, niki kita karena sudah di penghujung Ramadan dan tidak lama lagi kita akan menemui Idul Fitri. Dan Idul Fitri itu adalah momen yang sangat tepat untuk saling memaafkan, nggih, ngoten. Makanya alangkah indahnya, alangkah baiknya momen nanti kita pakai untuk saling memaafkan antar sesama, merajut lagi hubungan yang sudah lama tidak terjalin, menyambung lagi hubungan silaturahim yang sempat terputus. Karena yang ditakutkan ini nanti ketika kita memutus tali silaturahim, gak kenal karo liyane, satru, bengkrengan. Nah, niku dawuh Gusti Allah mboten saged masuk surga. Kayaknya banyak yang mengabaikan, tapi ya sebisa mungkin lah kita perbaiki hubungan kita kepada sesama. Golongan yang terakhir yang didhawuhkan Gusti Allah yang tidak bisa masuk surga yaitu orang yang tidak menepati janji. Nah, ini jika dijabarkan sebenarnya panjang sekali, karena kadang itu tidak terasa lisan kita itu mengucapkan sesuatu yang berpotensi janji. Kalau janji seperti janji-janji apa ya, kampanye itu kan genah janji. Kadang tapi kalau yang tidak terasa itu janji-janji dari lisan yang dari obrolan itu. Semisal gini, nang dolono nang omahku, engko nanti tak kasih es degan misalkan gitu. Lah terus nanti si teman itu main beneran ke tempat kita. Ternyata kita tidak memberi suguhan es degan itu, kita menyuguhkan lainnya, dikasih es teh misalkan atau es sirup. Nah, ucapan yang seperti itu sebenarnya udah berpotensi janji loh. Makanya gimana ya? Ya sebisa mungkin kita mengkontrol ucapan, mengkontrol tutur kata, hati-hati agar kita tidak terjerumus pada ucapan yang berpotensi janji, karena itu tetap semuanya akan dihisab di kemudian harinya. Makanya monggo sareng-sareng kita berbenah diri, kita dandani. Nah, karena sedikit-sedikit kita tetap ngaji nggih, seperti pada momen seperti ini, fatayat ini ada jimat ini, kita tetap bisa mengaji. Nah, gunanya ngaji kan untuk memperbaiki diri, gerayah-gerayah awake dhewe ada yang kurang atau tidak, karena harapan kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan semoga kita semua beserta anak turun kita tidak masuk ke dalam golongan 8 manusia yang didahulukan Allah, sehingga kita semua bisa dan pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.